Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Hujan 3 jam sejumlah kawasan di Merauke terendam banjir. Polisi kerahkan 2.000 personel mengamankan unjuk rasa di Taman Imbi, Kota Jayapura. Tak dapat bantuan langsung tunai subsidi BBM, sejumlah warga protes. Hujan deras yang mengguyur kota Merauke sekitar 3 jam menyebabkan sejumlah ruas jalan tergenang banjir. Kawasan yang parah adalah Jalan Nusa Barong, Jalan Kimam, dan Jalan Asmat. Ketinggian air bahkan setinggi lutut orang dewasa. Bahkan sejumlah rumah di kawasan ini tergenang banjir. Jalan Kimam merupakan salah satu kawasan di Merauke yang langganan banjir. Hal ini disebabkan drainase yang tersumbat sehingga air tidak mengalir deras. Atau ini dari jam berapa tadi mulai hujan ini? Dari jam 12 tadi. Dari jam 12 terus dia sekitar 3 jam itu air setinggi kayak macam 1 cm di tinggi. Air ketinggian. Ini memang sudah sering terjadi seperti ini? Memang sudah seperti ini setiap tahun tuh begini saja. Setiap hujan tuh selalu banjir begini macam langganan begitu. Langganan ya? Macam korban-korban. Padahal ini tengah kota ya? Iya, ini tengah kota. Hujan deras yang turun di luar dugaan. Karena Merauke, menurut BMKG, diperkirakan sudah memasuki kemarau. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Puluhan warga di Mimika berunjuk rasa ke kantor DPRD memprotes bantuan atau dana hibah sebesar 4,5 miliar rupiah untuk kerukunan keluarga Toraja di Mimika. Pengunjuk rasa membawa berbagai poster yang bertuliskan menentang dana bantuan tersebut. Saya sama dengan kalian. Oleh karena itu, saya minta sama bapak-bapak dewan, hargai mereka yang punya tanah ini. Seandainya kalau berikan 4,5 miliar sama apa badan kami diam. Kami diam. Karena kami tahu pemberian hibah itu kepada mereka yang punya tanah. Maka anak-anak wakil yang bicara. Anak-anak wakil yang bicara, saya selalu bilang di grup. Kamu punya honai saja tidak ada. Bagaimana mungkin kamu mau berteriak? Kamu punya tanah. Andaikan saya diberikan hibah itu, bangun oleh wakil. Saya merasa lega karena kamu berteriak tapi ada hasilnya. Pemberian ini tidak ada waktu. Sebesar 4,5 miliar kepada Ikatan Keluarga Toraja atau IKT di Kabupaten Mimika. Persoalan tersebut saat ini tengah menjadi isu publik yang cukup hangat di tengah kehidupan masyarakat sosial. Dan jika dilihat dari mekanisme penyusunan RAPBD hingga pada putusan dan diaplikasikan menjadi APBD, tentu sangat melecehkan Pancasila dan undang-undang yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 5 poin tuntutan pengunjuk rasa. Salah satunya meminta agar DPRD menghentikan penyaluran bantuan kepada Ikatan Keluarga Toraja. Mereka menilai dana hibah ke organisasi masyarakat terlalu besar. Ketua DPRD Mimika Anton Bogaling mengatakan DPRD akan menggelar rapat untuk membahas masalah ini. So, mana ya saya bikin undangan malam itu supaya ini aman. Tapi ini bukan Kabupaten Mimika mau tidak, ini semua tidak mau. Kita DPR juga tidak mau. Saya kasih tahu singkat saja, tidak usah tidak besar-besar lagi. Ya, itu yang saya sampaikan. Ngomong-ngomong, 5 OBTB. Pengunjuk rasa mengancam akan kembali turun ke jalan bila DPRD tidak menanggapi aspirasi mereka. Sementara itu 2 lembaga adat di Mimika yakni Lemasko dan Lemasa memprotes terkait adanya anggaran sebesar 4,5 miliar rupiah yang rencananya akan diberikan kepada salah satu kerukunan di Timika.
Karelkum, Ketua Lembaga Adat Suku Amukme, mengatakan jumlah bantuan tersebut sangat besar dan tidak wajar serta menyinggung dua lembaga adat pemilik hak ulayat di Mimika. Proposal dan itu diajukan oleh pengujuban atau lembaga itu memang dengan begitu, tetapi untuk nilai besar dan kecil itu kan kewenangan pemerintah. Kami juga tidak sampaikan bahwa itu tidak boleh, tetapi lihat bobotnya yang mana, program yang mana, proposal itu menyangkut apa, itu kan pemerintah bisa lihat. Masa terlalu besar begitu, itu kan saya juga rasa sebagai lembaga adat dan mitra pemerintah dan pemerintah yang beri saya SK, tetapi tidak bantu saya senilai begitu. Tetapi kalau wajar-wajarlah, tidak terlalu besar begitu itu mungkin satu dinas kah atau OPD. Sehingga hal ini yang menjadi saya dengan Lemasa dan Lemasko rasa diperkecilkan. Sony Atiamona yang juga mengklaim sebagai Ketua Lembaga Adat Suku Kamoro mengatakan jika bantuan uang sebesar 4,5 miliar rupiah tersebut diberikan kepada kerukunan, maka dua lembaga adat juga harus mendapatkan bantuan serupa agar tidak terjadi polemik. Saya harap mengingat kepada persoalan dana hibah yang dibantu ke teman-teman saudara-saudara kita itu kepada yaitu ikatan kerukunan Toraja, itu saya pikir itu bukan masalah, itu wajar-wajar saja karena ini pemerintah, bantuan pemerintah mau kasih kepada siapapun silakan saja. Tujuan kami hari ini sepakat bersatu Lemasa Lemasko ingin menanyakan kepada pemerintah, silakan mau dibantu apapun silakan, tapi Lemasa dan Lemasko tempat kita ada di mana, posisi kita di mana, dan kita ini mau ditaruh ke mana. Sampai saat ini dana sebesar 4,5 miliar rupiah yang diajukan kerukunan Ikatan Kerukunan Toraja Mimika walaupun belum cair. Pemerintah daerah diharapkan lebih jeli memberikan bantuan kepada kerukunan ataupun kelompok tertentu karena bisa menimbulkan kecemburuan. Kedua lembaga adat di Mimika meminta pemerintah daerah untuk menunda pemberian bantuan hingga suasana tenang. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pendukung Gubernur Papua berencana berunjuk rasa pada hari ini. Untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan, aparat kepolisian mengerahkan 2.000 personel gabungan. Polisi meminta kepada pendukung agar tidak mengganggu ketertiban seperti mabuk, membawa senjata tajam, dan membawa atribut yang bertentangan dengan ideologi negara. Massa juga dilarang bertindak anarkis. Ya tadi disampaikan juga di dalam surat mereka akan long march, itulah yang kami lakukan penolakan. Karena tidak bisa di wilayah kota Jayapura ini dilakukan long march karena akan jalur kita terbatas berbeda dengan kota-kota lain. Oleh karena itu ya kita bangun komunikasi, kalau dia lakukan long march ya kita akan tadi cegah untuk membubarkan ya aktivitas-aktivitas yang sifatnya long march. Tapi kalau dikoordinir baik ya dengan kendaraan tentunya juga kita akan memberikan fasilitas ya, tapi dengan melihat juga kemampuan lokasi itu untuk menampung atau menampung massa ya. Gitu. Koordinatornya siapa? Untuk koordinator tadi Pak Ornil Deda ya. Tentunya saya selalu sampaikan kegiatan seperti biasa karena kita juga 2.000 personil ini sudah kita optimal juga untuk melakukan pengamanan ya agar tujuannya apa, aktivitas masyarakat yang lain tidak terganggu ya, yang mau sekolah, yang mau aktivitas, yang mau jualan, yang mau belanja dan lainnya silakan saja ya. Karena itu kita lakukan tadi langkah-langkah penyekatan agar tidak ada kumpulan massa, dan juga dari Korlap juga berkomitmen ya bahwa kegiatan unjuk rasa ini ya akan berjalan secara bermartabat
dan mereka menyanggupi dan mereka menyampaikan dan juga menghormati hak-hak orang lain juga. Ya, tidak boleh mabuk, tidak boleh membawa senjata tajam dan lainnya. Jumlah pengunjuk rasa diperkirakan mencapai 4.000 orang. Sesuai kesepakatan, mereka akan menggelar aksi di Taman Imbi, Kota Jayapura. Mereka menuntut KPK membatalkan status tersangka terhadap Gubernur Papua, Lukas NMB. Hasil keputusan kita bersama, Papua Kapolda dan juga Kapolres dan semua TNI Polri dan Forkopimda, kita menyampaikan keputusan kami yang pertama kepada seluruh masyarakat yang akan berpartisipasi untuk demo dan juga masyarakat di Kota Jayapura semua yang ada di Kabupaten Kerong, Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura untuk tidak hadir membawa alat tajam atau senjata dan sejenis alat-alat perang, baik lokal dan juga alat-alat yang sejenis alat. Dan yang berikut tidak boleh membawa alkohol atau miras dan juga tidak boleh mabuk dan membawa alat-alat peraga yang di luar dari alat peraga yang sudah kami tetapkan bersama, yaitu alat peraga yang bernarasi Save Lukas NMB, Save Pemimpin Papua, dan kita meminta kepada KPK untuk stop untuk kriminalisasi. Iya, kriminalisasi kepada grup Papua. Karena kami masyarakat Papua, kita sangat dari pengalaman KPK sudah 3 kali, dan ini kali 3 kali, ini yang kali ketiga. Masyarakat Jayapura diminta tetap beraktivitas seperti biasa dan sebisa mungkin menghindari Taman Imbi yang menjadi pusat aksi. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Yohanis, warga Kelurahan Bampel Merauke, memprotes pembagian dana BLT sebagai kompensasi penyesuaian BBM. Ia mengatakan namanya tidak tercantum sebagai penerima BLT tahap pertama. Khawatir tidak mendapatkan BLT, ia lalu memprotes petugas kantor pos Merauke. Petugas akhirnya meminta Yohanis menghadap langsung ke pimpinan kantor pos. Saya tanya tentang itu BLT yang ada sekarang dibagi dari 2021. Waktu itu kan COVID 2021. Sekarang BBM naik. Kok dari 2021 sampai dan sekarang kok saya tidak pernah dapat? Barang buktinya di sini. Ditulis di bawah. Ditulis di bawah. Arab simpan surat ini. Nah, kan saya kembali cek bertolak lagi. Kenapa sampai bisa begini? Terus jawaban kantor pos apa? Jawaban kantor pos yang dibagi-bagi uang, katanya nanti cek saja ke dalam. Cuma sekarang ini saya belum masuk ke dalam. Saya harus masuk ke dalam. Cek lagi lebih detail. Tapi ini sudah cek tadi, nama tidak ada. Nama tidak ada. Iya. Ini dari 2021. Yohanis adalah salah satu warga yang bingung dengan pembagian BLT ini. Ia mengaku namanya kerap tercantum sebagai penerima BLT, namun kali ini namanya tidak ada. BLT BBM subsidi tahap pertama ini diberikan kepada 17.000 warga Merauke. Mereka masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp150.000 dan dibagikan selama 4 kali, sehingga setiap warga total mendapatkan Rp600.000. BLT ini diberikan untuk meringankan warga yang terkena dampak kenaikan BBM. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari saat ini tengah menyelidiki praktik perjudian dengan kedok balapan liar. Polisi berjanji akan mengambil tindakan tegas dengan menangkap para pelaku bila terbukti bertaruh uang dalam balap liar. Setiap Sabtu malam, Polres Manokwari terus melakukan patroli di wilayah yang kerap ditenggarai dijadikan ajang balap liar. Patroli dibarengi dengan penerapan tilang, sehingga selama 3 bulan terakhir, balap liar menurun drastis. Biasanya pembalap mencari ketenaran dan popularitas, kendati nyawa menjadi taruhan. Namun belakangan beredar kabar, balap liar ini juga dijadikan ajang taruhan. Masyarakat ketika tertib harus dipaksa dalam bentuk sebuah kegiatan represif. Harusnya tidak kita laksanakan, karena kembali yang saya katakan di awal bahwa disiplin berlalu lintas itu akan dirasakan kembali oleh orang per orang sebenarnya.
anak-anak itu mereka termotivasi dari apa begitu? Hendak melakukan modusnya. Beberapa kali kami melihat fenomena ini, dari beberapa kali kami menanyakan pelaku-pelaku balapan liar ini, sebenarnya karena hanya ajakan, kemudian yang kedua mencari tren atau gaya dengan harapan menarik perhatian orang lain. Sebenarnya untuk penyaluran bakat ini telah disediakan oleh pemerintah daerah, kemudian beberapa kalangan masyarakat yang peduli. Ini sebenarnya harapan kita dengan penyaluran hobi seperti ini diberikan kepada teman-teman ini sehingga penurunan ini bisa kita laksanakan. Apakah tidak ada modusnya Muslim mereka apa bayar saling bayar taruhan begitu? Sampai sejauh ini kita belum menemukan aktivitas taruhan yang terjadi di lapangan, tetapi lebih menguji kualitas daripada kendaraan yang disetting, kemudian yang kedua menarik perhatian masyarakat di sekitar situ. Itu modusnya sehingga saya berharap masyarakat yang mungkin tidak berada pada posisi pelaku, berada di pada lingkungan, tidak melakukan dukungan kepada pembalap-pembalap ini, tetapi memberikan himbauan sampai dengan mengingatkan kepada keluarganya untuk tidak terlibat. Polres Manokwari meminta orang tua agar ikut membantu mengawasi anak-anak mereka karena tidak sedikit nyawa anak muda di Manokwari melayang akibat aksi balap liar ini. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Upacara serah terima. Dan Rem 174 Anim Tiwan Yanggap Merauke memastikan 31 patok batas negara antara RI dan Papua New Guinea yang membentang sepanjang batas kedua negara masih dalam keadaan utuh dan tetap berada pada posisi tetap. Hal ini disampaikan Brigjen Reza untuk menanggapi kabar yang menyebutkan banyak patok batas negara RI di perbatasan sudah bergeser dari posisi yang sudah ditentukan. Reza menjamin prajurit dari Pamtas TNI selalu patroli dan mengecek setiap patok untuk menjamin batas wilayah RI sesuai dengan kesepakatan kedua negara. Sementara sampai saat ini tidak ada informasi itu, karena kebetulan nih yang lama ini sudah mengecek semuanya dan sudah melaksanakan patroli sampai dengan patok yang dipertanggungjawabkan. Secara keseluruhan patok kita kurang lebih sekitar 31 patok itu sudah dicek semua, sampai saat ini tidak ada yang merasa tergeser. Demikian. Kalau tahu seandainya ada seperti apa tindakan dari TNI sendiri? Tindakan dari TNI yang jelas memang tugasnya kita mengamankan patok, ya kita selalu melaksanakan pengawasan. Ya, tindakan kita lah berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hari ini ya perbatasan, bagian-bagian perbatasan kita laporkan kalau memang ada yang digeser. Nah, nanti komunikasi antar negara itu bukan tugas masing-masing satuan untuk menjaga, tapi untuk menjaga dia hanya melaporkan, oh ini sudah tergeser, akan kita laporkan untuk koordinasi lebih lanjut nanti di tingkat kementerian terkait. Saat ini ada 31 patok batas negara RI dan PNG yang membentang sepanjang perbatasan kedua negara. Setiap patok dipisahkan jarak sekitar 600 km. Belakangan beredar kabar banyak patok di perbatasan RI bergeser sehingga menguntungkan negara tetangga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pembangunan di wilayah Kepala Burung Sorong saat ini sangat pesat. Namun rupanya belum dirasakan semua pihak. Ternyata masih ada 13 keluarga di Jalan Kolam Buaya, Kelurahan Malanu, Sorong. Hidup memprihatinkan. Selama 32 tahun, mereka tinggal dan hidup di gubuk reyot tanpa jaringan listrik dari PLN. Kawasan ini dahulunya merupakan hutan lindung. Sejak tahun 1990, 13 keluarga mendiami lokasi ini hingga turun-temurun. Mereka membangun 8 gubuk yang tidak layak huni. Bangunan terbuat dari kayu. Bagian atap sudah bolong sehingga bila turun hujan, air masuk ke rumah. Selain itu, untuk mendapatkan aliran listrik, mereka harus menyambung kabel dari tetangga yang berjarak hampir 1 km. Agar anak-anak mereka bisa belajar dengan satu bohlam lampu sebagai penerang. Warga sudah meminta bantuan ke pemerintah setempat, namun hingga saat ini belum ada realisasi. Bahkan ketika terjadi banjir dan tanah longsor, mereka mengaku tidak mendapatkan bantuan sembako maupun bahan material. Mereka umumnya mencari nafkah dengan berkebun dan bekerja sebagai pengangkut pasir limbah. Pasir limbah ini dijual seharga Rp800.000. Penghasilan sebesar ini mereka gunakan untuk membiayai hidup sehari-hari.
pindah dari Melanu Pasir itu ke sini di tempat ini 90. Kami masuk ke Lurah Melanu, distrik Sorong Utara. Jadi untuk bantuan rumah, untuk 8 rumah ini sudah pernah bicara? Barang ini sudah dari sekian tahun. Baik ke rumah, jalan, listrik pun sama. Kami usul ke usul, distrik lurah ke lurah, ganti pemimpin pun sama saja. Kami sampaikan itu semua aspirasi itu. Baik dia mau mereka untuk apa ini pilih jadi pemimpin begitu. DPR, wali kota, terus bupati, gubernur, semua ini kami jatuh bangun. Pilih, tapi mereka bilang bahwa kamu pilih kami dulu, duduk di tempat yang baik, baru kami bisa perhatikan apa aspirasi yang Bapak Doron sampaikan. Warga di Jalan Kolam Buaya berharap pemerintah mau membantu mereka, minimal membangun rumah yang layak dan sederhana. Mereka mengaku tidak membutuhkan janji yang kerap disampaikan para calon ketika pilkada. Laporan apa, masukan apa, perumahan apa, barang apa saja. Sampai ini hari. Begitu. Saya tidak bohong. Tuhan sendiri yang tahu. Pengharapan saya sama. Rumah ini nomor satu. Kita tidak di rumah bangun ke rumah ini bersulit kah? Rumah sederhana saya seperti yang bangun seperti sama dia berat begitu. Kita tinggal di kota, dalam kota ini baru kita tidur begini juga. Pemerintah orang ini orang hutan kan. 90 masyarakat yang tinggal di sini belum sentuh dengan adanya listrik dan begitu fasilitas jalan. Terus yang berikut pembangunan rumah layak bagi warga di sini. Kami mohon agar mungkin pemerintah pihak terkait bisa dapat membantu kami karena berbagai aspirasi kami sudah sampaikan. Tetapi pemerintah setempat jeli tidak melihat hal ini. Selama 32 tahun warga di Jalan Kolam Buaya ini bertahan hidup dengan kondisi yang memprihatinkan. Padahal sudah tidak terhitung dana otsus dikucurkan pemerintah untuk membangun tanah Papua. Namun kenyataannya masih banyak penduduk asli hidup di bawah garis kemiskinan. Sungguh ironis. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Permintaan sopir angkot di Merauke agar pemerintah menaikkan tarif angkutan akhirnya terkabul. Pemkab Merauke berencana menaikkan tarif angkot sebesar 20%. Namun besaran kenaikan dinilai tidak mencukupi dibanding dengan kenaikan BBM yang 50%. Sopir angkot mengaku kenaikan 20% masih tidak menutupi biaya operasional mereka sehari-hari. Ya, bagi kami itu agak berat. Karena naiknya cuma 6.000. Ya dari kita mungkin ada minyaknya juga, kita harus antri 1 sampai 1,5 jam lama. Terus keadaan penumpangnya juga sekarang juga ya begitu sudah kurang. Jadi kalau bisa kita minta mungkin naiknya 7.000 atau 8.000. Kita minta pengertian dari pemerintah dengan DPR. Lihat, perhatikan kita juga. Ya sekarang BBM naiknya 35%. Masa angkot cuma 20%. Cuma 6.000. Ya kalau bisa dinaikkan lah 7.000 ke 8.000 begitu. Tapi kita juga serahkan juga kepada pemerintah dan DPR karena keputusan itu pasti diambil mempertimbangkan semua kepentingan masyarakat. Hanya dari kita ya 7.000 ke 8.000. Para sopir angkot di Merauke hingga saat ini masih beroperasi mengangkut penumpang. Tarif yang diberlakukan masih tarif lama, yakni Rp5.000 sekali jalan. Padahal harga BBM sudah 2 minggu berubah. Sehingga sopir angkot mulai resah karena harga kebutuhan pokok sudah naik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. RSUD Merauke membantah pihaknya menetapkan tarif tertentu untuk pengiriman jenazah keluar daerah. Direktur RSUD Merauke Mario mengatakan secara prosedur, pengiriman jenazah keluar daerah merupakan tanggung jawab pihak kargo di bandara bersama instansi terkait. RSUD Merauke, menurut Mario, hanya mengurus soal pemulasaran jenazah saja, sementara terkait peti jenazah, administrasi, dan lainnya bukan kewenangan rumah sakit. Pada prinsipnya, RSUD Merauke tidak mempunyai tarif untuk mengirimkan jenazah
keluar dari daerah Merauke. Kami hanya menjalankan tugas sebatas merawat jenazah yang ada di RSUD Merauke atau di kamar jenazah. Tetap kami rawat jenazahnya, kami hingga kalau dia istilahnya dirawat di kita, dia meninggal dan sebagainya, kami rawat seperti tadi yang saya jelaskan di awal, secara baik, dipakaikan pakaiannya seperti biasa-biasanya, baru di dalam peti kami taruh, dan kami biasanya menanyakan ke pihak keluarga apakah peti, kalau pendatang kan biasanya gitu, mereka yang menyediakan. Biasanya wajib dari mereka, tetapi kalau kita punya saudara sendiri orang asli Papua itu ada pembiayaan khusus dari Otsus yang kita sediakan sesuai juknis yang ada. Jadi tidak mengikuti kemauan orang per orang, sesuai dengan pembiayaan yang ada, itu kami kasih. Nah, kalau mau kirim keluar pun itu, kalau orang asli Papua itu, kalau contoh kami rujuk di Jayapura, kalau ada jenazah yang meninggal orang asli Papua, kami fasilitasi kirim hingga tiba dengan selamat. Jenazahnya sampai sini tidak dipungut biaya sepeser pun. Sampai saat ini tidak kami pungut biaya sepeser pun, karena ada amanah dan ada undang-undang, ada pembiayaannya yang kami laksanakan, dan kami selalu diaudit tentang itu. Belakangan beredar kabar RSUD Merauke memasang tarif untuk pengiriman jenazah keluar daerah dengan menggunakan pesawat udara. Tarif tersebut kabarnya sangat memberatkan warga karena sangat mahal. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.